Terkadang ia bahkan tidak perlu menyerang dengan sengaja. Hanya lingkaran cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya saja sudah membuat tubuh para biksu tingkat rendah itu meleleh, seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Seorang kultivator mencoba menyerang dari belakang, dan bilah tulang di tangannya, yang dipenuhi energi jahat yang kuat, menusuk ke arah punggung Chen Ping. Chen Ping seolah-olah sedang mengawasi punggungnya. Tanpa menoleh, ia mengayunkan tangannya ke belakang, dan energi pedang emas melesat di udara, langsung membelah kultivator dan bilah tulang itu menjadi dua bagian. Sekelompok sampah. Chen Ping berbicara dengan lembut, suaranya tenang, tetapi dengan semacam ketidakpedulian yang memandang rendah semua makhluk hidup. Sosoknya bergerak cepat melewati kelompok musuh seakan-akan berada di ruang kosong, dan setiap kali ia mengayunkan pedangnya, selalu disertai dengan banyaknya kematian. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, roh-roh jahat menghilang dan tulang-tulang meleleh. Seolah-olah bahkan tanah ini, yang dipenuhi kejahatan, bergetar di bawah kekuatannya. Setengah jam kemudian, pertempuran di lembah benar-benar berakhir. Kecuali Yu Yue yang diseret ke istana oleh Hu Maxi, semua biksu dari istana Dao jahat terbunuh. Tanah dipenuhi mayat dan tulang, dan udara dipenuhi bau darah dan benda terbakar yang menyengat, membuatnya tampak sangat tragis. Chen Ping berdiri di depan gerbang istana, menatap ke arah istana yang memancarkan cahaya merah darah, jejak. Kesungguhan terpancar di matanya. Dia bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi jauh di dalam istana. Aura itu beberapa kali lebih kuat daripada aura Yu Wuxi dan Yu Wuji. Jelas sekali dia adalah penguasa istana Dao jahat. Keluar. Chen Ping meninggikan suaranya. Suaranya bergema di lembah bagaikan kekuatan spiritual. Semua anak buahmu sudah mati. Berapa lama lagi kalian akan bersembunyi? Istana hening sejenak, lalu terdengar tawa sinis. Tawa itu seakan menusuk tulang, membuat orang-orang merinding. Sungguh Chen Ping, sungguh Hu Maxi, mampu sampai sejauh ini, sungguh membuatku memandang mereka dengan mata baru. Sesosok bayangan hitam melayang keluar dari kedalaman istana, terbungkus jubah hitam yang lebih lebar. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi hanya aura yang mendebarkan yang terasa sebenarnya itu adalah tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Kepala cabang. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, memusatkan pikirannya dan waspada, api keemasan di sekelilingnya menyala semakin hebat. Pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya, bagaikan dua batu permata merah darah. Ini dia guru. Kau telah membunuh begitu banyak murid dari kuil cabangku dan menghancurkan altarku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Aku akan memumikan rohmu menjadi tonik untuk guru Inil. Berhenti bicara omong kosong. Mata Chen Ping dipenuhi niat membunuh, dan ia mengarahkan pedang pembunuh naganya langsung ke pria berjubah hitam itu. Benarkah arwah keluarga Hu dikirim ke aula utama? Pria berjubah hitam itu mencibir, nadanya periuh penghinaan. Memang, jiwa makhluk sekuat itu seharusnya dipersembahkan kepada para penguasa aula utama untuk kesenangan mereka. Jika kau ingin menemukannya, pergilah ke aula utama, tapi, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan itu.
Sebelum selesai berbicara, La tiba-tiba melambaikan tangannya, dan udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari telapak tangannya, seketika berubah menjadi beberapa ular berbisa hitam setebal ember. Ular-ular itu menyemburkan lidah bercabang dari mulut mereka dan menerkam Chen Ping dengan desisan tajam. Kemanapun ular berbisa itu lewat, udara terkikis dengan suara mendesis. Chen Ping mendengus dingin, dan api keemasan di pedang pembunuh naga melonjak, meraung pelan, dan naga api di pedang itu muncul kembali. Kali ini naga api itu lebih padat dari sebelumnya, seolah-olah memiliki kehidupan. La membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, lalu menerjang ke arah ular hitam itu. Api keemasan itu bertabrakan dengan ular-ular hitam berbisa, langsung membakar ular-ular hitam itu hingga menjadi abu. Api yang tersisa terus menyebar ke arah pria berjubah hitam itu. "Lawanmu adalah aku." Suara Humazi terdengar dari istana, lalu cahaya merah melesat ke langit. Sosok Humazi muncul di belakang pria berjubah hitam itu, memegang jimat yang menyala-nyala dengan api yang berkobar di tangannya. Aura yang dipancarkan jimat itu tak lebih lemah dari api naga Chen Ping. Jimat darah membelah langit. La melemparkan jimat itu dengan keras, dan seketika berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang besar, yang jatuh disertai suara angin yang kencang. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, ruang seakan terkoyak. Pria berjubah hitam itu jelas tidak menyangka Humazi akan muncul tiba-tiba. Raut wajahnya sedikit berubah, dan La segera berbalik untuk melawan. La menggenggam kedua tangannya, dan energi hitam di sekelilingnya berkumpul menjadi perisal hitam raksasa. Perisal hitam itu diukir dengan rune-rune aneh dan memancarkan aura suram. Dentang. Sinar cahaya merah darah menghantam perisai hitam, menimbulkan bunyi gedebuk tumpul. Sosok berjubah hitam itu terkejut dan mundur berulang kali, meremukkan beberapa tulang di bawah kakinya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Bagaimana kau tiba-tiba bisa mencapai tingkat setinggi itu? Saat di kota suci pedang, kepala olah cabang pernah bertemu Humazi, yang hanya berada di alam abadi duniawi, namun kini ia telah mencapai alam ke-9 alam abadi duniawi. Dia tidak tahu bahwa Humazi adalah orang yang bereinkarnasi. Dia hanya perlu membangkitkan ingatan dan kesadarannya, dan kekuatannya akan pulih. Berkat kamu, aku pulih dengan cukup baik. Humazi tertawa terbahak-bahak dan mengejar kemenangan, La terus merapal berbagai jimat dengan tangannya. Ada jimat es untuk membekukan ruang, jimat guntur untuk menarik guntur, dan jimat batu untuk memanggil batu jatuh. Jimat-jimat itu jatuh menimpa pria berjubah hitam itu seperti tetesan air hujan, memaksanya ke dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat ini, Chen Ping segera bergabung dalam pertempuran. Pedang pembunuh naga dan jimatnya bekerja dengan harmonis, satu di kiri dan satu di kanan, terus-menerus menekan ruang gerak pria berjubah hitam itu. Pedang Chen Ping secepat kilat, dan setiap tebasan langsung mengenai titik vital pria berjubah hitam itu. Api keemasan terus membakar roh jahatnya, jimat Humazi tak terduga, terkadang menyerang, terkadang menahan, membuat pria berjubah hitam itu kelelahan menghadapinya.
Meskipun lelaki berjubah hitam itu juga berada di tingkat ke-9 alam abadi duniawi, La perlahan-lahan mengalami kerugian akibat serangan gaburigan Chen Ping dan Humasi. Energi hitamnya terus menghilang di hadapan api keemasan dan jimat berwarna darah, dan jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit kering di baliknya. Kulitnya ditutupi garis-garis hitam aneh dan tampak sangat mengerikan. Sialan, beraninya kalian berdua menggertakku. Pria berjubah hitam itu meraung, kilatan kegilaan terpancar di matanya. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Energi hitam di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan tubuhnya mulai bergetar. Garis-garis hitam di tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, jelas berniat menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi cukup kuat untuk meruntuhkan seluruh lembah tulang darah hingga rata dengan tanah. Tidak bagus. Ekspresi Chen Ping dan Humasi berubah bersamaan. Mereka dengan cepat menggunakan skill mereka untuk mundur dan mengambil tindakan defensif. Cahaya keemasan melonjak di sekitar Chen Ping, membentuk perisal pelindung emas besar. Humasi melemparkan lusinan jimat pertahanan, yang ditumpuk lapis demi lapis untuk membentuk dinding jimat tebal. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan diri pria berjubah hitam itu langsung menyapu seluruh lembah. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, mayat-mayat di dinding gunung hancur berkeping-keping, dan istana runtuh akibat gelombang kejut. Kristal berwarna darah di atasnya meraung, dan cahayanya meredup drastis. Setelah asap dan debu menghilang, Chen Ping dan Humasi merangkak dari tanah dengan panik. Meskipun langkah-langkah pertahanan mereka berhasil menangkal sebagian besar benturan, mereka masih mengalami beberapa luka ringan. Pakalan mereka tertutup debu dan darah, dan rambut mereka agak berantakan. Untungnya, itu tidak serius dan kultivasinya tidak terpengaruh. Orang ini benar-benar kejam. Dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Humasi meludah dan mengeluarkan tanah dari mulutnya. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Chen Ping memandangi istana yang setengah runtuh dan berkata dengan suara berat, "Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini." Suara ledakan diri terlalu keras dan mungkin menarik perhatian kultivator lain. "Ayo kita pergi dulu." Humasi mengangguk, matanya dipenuhi kebencian. "Sialan. Aku sudah sibuk begitu lama, tapi aku masih belum menemukan jiwa anggota sukuku.